Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wiwin Sukmawati dengan NIM 220405501030 dari kelas 03C Pendidikan Khusus. Di sini saya akan menjelaskan organ-organ bicara dan organ artikulasi. Adapun gambar dari organ-organ bicara dan organ artikulasi. Yang pertama itu rongga hidung, yang kedua lelangit keras, yang ketiga depan lidah, yang keempat gigi atas, kelima bibir atas, 6 hujung lidah, 7 bibir bawah, 8 gigi bawah, 9 dagu atau rahang, 10 gusi, 11 tengah lidah, dan di sini ada rongga mulut, lelangit lembut, anak tekak, belakang lidah, rongga tekak, akar lidah, epiglotis, pita suara, dan tenggorokan. Di sini adapun beberapa nama-nama alat-alat ucap atau alat-alat yang terlibat dalam produksi bunyi bahasa sebagai berikut. Yang pertama itu paru-paru yang merupakan tempat asal aliran udara. Yang kedua laring yang disebut juga tenggorokan. Yang ketiga pita suara. Yang keempat paring yang terdapat antara pita suara dengan perbatasan rongga hidung. Yang kelima anak tekak atau uvula. Yang keenam belakang lidah. Yang ketujuh tengah lidah. Yang kedelapan depan lidah. 9 gigi yang terdiri dari gigi atas dan bawah. 10 bibir bawah, 11 bibir atas, 12 lengkuk kaki gigi, 13 langit-langit keras, 14 langit-langit lembut, dan yang terakhir rongga hidung. Adapun fungsi dari paru-paru atau lung. Paru-paru adalah sumber arus udara yang merupakan syarat mutlak untuk terjadinya bunyi-bunyi bahasa. Namun, perlu diketahui juga bahwa bunyi-bunyi bahasa dapat juga dihasilkan dengan arus udara yang datang dari luar mulut. Kalau arus udara yang datang dari paru-paru disebut arus udara agresif, dan kalau udara yang datang dari luar disebut arus udara ingresif. Yang kedua, pangkal tenggorokan atau laring. Pita suara, glotis, dan epilotis. Pangkal tenggorokan adalah sebuah rongga pada ujung suara pernapasan yang di ujungkan ada sepasang pita suara. Pita suara ini dapat terbuka lebar, terbuka agak lebar, terbuka sedikit, dan tertutup rapat sesuai dengan arus udara yang dihembuskan keluar. Rongga tenggorokan atau faring. Faring atau rongga tenggorokan adalah sebuah rongga yang terletak di antara pangkal tenggorokan dengan rongga mulut dan rongga hidung. Faring berfungsi sebagai tabung udara yang akan ikut bergetar bila pita suara bergetar. Yang keempat, lelangit lunak. Langit-langit lunak atau velum, anak tekak atau uvula, dan pangkal lidah atau dosum. Velum atau langit-langit lunak dan bagian ujung yang disebut uvula dapat naik turun untuk mengatur arus udara keluar masuk melalui rongga hidung atau rongga mulut. Uvula akan merapat ke dinding faring kalau arus udara keluar melalui rongga mulut, dan akan menjauh dari dinding faring kalau arus udara keluar dari rongga hidung. Bunyi yang dihasilkan udara keluar melalui rongga hidung disebut bunyi nasal.
Yang kelima, langit-langit keras atau pelatum, ujung lidah atau apex, dan daun lidah atau laminum. Dalam pembentukan bunyi-bunyi bahasa, langit-langit keras berlaku sebagai artikulator pasif atau artikulator yang diam, tidak bergerak, dan yang menjadi artikulator aktifnya adalah ujung lidah. Yang keenam, cekur gigi atau alveolum, apex, dan daun lidah atau laminum. Dalam pembentukan bunyi bahasa atau alveolum sebagai artikulator pasif dan apex atau laminum sebagai artikulator aktifnya, bunyi yang dihasilkan evaleum dan apex yang disebut bunyi apicoalveolar. Lalu yang dihasilkan oleh alveolum dan laminum disebut bunyi lamineulveolar. Yang ketujuh, gigi atau dentum, ujung lidah atau apex, dan bibir atau labium. Dalam produksi bunyi-bunyi bahasa, gigi atas berperan sebagai artikulator pasif yang menjadi artikulator aktifnya apex atau bibir bawah. Yang kedelapan, bibir bawah dan bibir atas. Dalam pembentukan bunyi bahasa, bibir atas bisa menjadi artikulator pasif dan bibir bawah bisa menjadi artikulator aktif. Kesembilan, lidah atau longue. Lidah dengan bagian-bagian dalam pembentukan bunyi bahasa selalu menjadi artikulator aktif, yakni artikulator yang bergerak. 10. Mulut dan rongga mulut. Rongga mulut kedua belah bibir atau alat dan bawah atau atas dan bawah berperan dalam pembentukan bunyi vokal. Kalau bentuk mulut memundar, maka akan dihasilkan bunyi vokal bundar atau bulat. Yang terakhir, rongga hidung. Bunyi bahasa yang dihasilkan melalui rongga hidung disebut bunyi nasal. Bunyi nasal ini dihasilkan dengan cara menutup rapat-rapat arus udara di rongga mulut dan menyalurkan keluar melalui rongga hidung. Itu saja penjelasan dari saya mengenai organ-organ pembicara dan organ artikulasi. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.